Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berjumpa kembali ya bersama BMP Pamulang Tangerang Selatan. Alhamdulillah sejak kemarin kita melaksanakan perjalanan rihlah bersama keluarga dari BMP ya, dari tanggal 3 pagi kita berangkat menuju Kampung Baduy. Alhamdulillah walaupun tidak selesai ke puncak perkampungannya, tapi sudah cukup mewakili buat kita berkunjung atau mendatangi Kampung Baduy tersebut. Ya, perjalanan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Banyak hal yang bisa kita ambil ya sebagai satu itibar pelajaran. Ya, diantaranya dengan perjalanan cukup panjang, makan waktu sekitar 2 jam kurang lebih, bahkan lebih daripada itu. Kemudian juga jalan yang terkadang ketemu yang mulus, terkadang juga terjal, belokan yang sungguh merasakan nikmatnya, belum lagi bebatuan ya, sehingga sedikit mengalami kenikmatan agar kita bisa lebih paham lagi ya, punya persiapan yang lebih matang ya. Tiba-tiba ban depan itu robek terkena batu karena memang batunya cukup tajam-tajam. Alhamdulillah bisa teratasi dengan respon lingkungan masyarakat Baduy yang begitu bagus gitu ya. Ya, di saat melihat ban kita kempes, boleh dibilang habis lah itunya anginnya. Ya, mereka beberapa motor ikut mendatangi. Ya, dan langsung dia mengambil alih. Ya, kita cuma menyaksikan saja gitu. Ini kan suatu moralitas yang cukup bagus ya, walaupun mereka berada di pedalaman, tapi kemuliaan akhlaknya itu loh dahsyat banget. Dan mereka tidak ada yang namanya transaksi minta berapa, bisa kita kasih ya ala kadarnya, istilahnya begitu. Mereka juga menerima dengan rasa sungkan ya. Nah, ini akhlak ya, artinya secara pendidikan mungkin ya berbeda dengan orang yang ada di perkotaan. Tapi nyata moralitas itu tidak bisa juga diukur dengan masalah pendidikan gitu ya. Mereka yang berada di pedalaman ya begitu peka melihat permasalahan yang ada pada orang lain, sehingga tanpa diminta mereka langsung. Bahkan di antara mereka ada yang komen, "Pak, dari tadi Pak sudah lihat, cuma Bapak buru-buru pergi, jadi ya kami nunggu aja lah," gitu. Nah, ini suatu hal yang luar biasa di antaranya ya, bisa kita ambil dari perjalanan tersebut. Nah, alhamdulillah kemudian sekian jam lagi, masalah 2-3 jam bahkan lebih ya, 4 jaman lah dari Kampung Baduy menuju daerah Anyer itu. Ya, tepatnya yang kita tuju tempat penginapan adalah di Villa Krakatoa. Nah, Krakatoa 188 kali. Di situ ada kita, Wardi sebagai pengelolanya. Ya, tapi perjalanan itu Masya Allah ya, karena emang kita tidak tahu jalan, cari jalan singkat, ternyata dibawa oleh Mbah Google. Perjalanan masuk dari hutan ke hutan ya, arti perkebunan ya, itu pun jalannya nggak mulus itu. Ada kekhawatiran yang luar biasa, sehingga dengan begitu membuat diri semakin terasa dekat kepada Allah gitu. Banyak berzikir, ya Allah ini jalan yang lebih daripada tadi gitu ininya, bebatuannya, kerikilnya gitu. Aduh, ini kalau kejadian seperti di Kampung Baduy di tengah ini, sementara yang dipakai sekarang adalah ban serep gitu. Tapi subhanallah ya, dengan semangat perlahan kita berjalan, sehingga kita berupaya untuk mengimbangi ya rasa pegal. Biasalah yang namanya orang mengimbangi kendaraan gitu, padahal tanpa itu pun biasa-biasa aja. Tapi itu membuat diri jadi semakin terdekat kepada Allah, karena yakin gitu kita ini dalam perjalanan ya Allah yang menentukan. Ya, jika memang Allah berkehendak yang terbaik buat kita, insya Allah tidak akan ada masalah gitu. Walaupun terjadi musibah itu bukan berarti nggak baik, banyak juga pelajaran atau kebaikan yang bisa kita ambil itu. Nah, saat ini kita sekarang hari kedua ya dari penginapan, mau insya Allah langsung pulang ke Pamulang 2. Namun dalam perjalanan sebelum kita berkemas-kemas berangkat, mandi dulu di pinggir pantai ya, karena dari tempat penginapan itu cuma nyebrang jalan saja, tapi
pantai itu pepasiran yang buat kita lebih nyaman untuk berenang gitu ya. Ini juga kebersamaan kita tumbuh di situ, terlihat keluarga yang kita bawa, diantaranya istri, merasa begitu bahagianya gitu. Karena mungkin dalam keseharian sering kita tinggal dengan kegiatan maisahnya, juga kegiatan dakwahnya gitu. Makanya begitu kita bawa ke pantai, ya Allah, seakan-akan waktu kecil tidak pernah mereka melakukan itu. Jadi karakter, maaf ya kalau dibilang kekanak-kanakan itu kelihatan gitu. Ketemu dengan air, ketemu dengan pasir, Masya Allah, terasa di dalam hati, ya Allah. Ya mudah-mudahan ini cukup mewakili ya, memberikan satu kebahagiaan kepada istri kita yang kita bawa. Artinya perlu itu. Istri mungkin di rumah banyak sudah terasa jenuh gitu dengan urusan rumah tangga. Dia harus beberes, dia harus menata, dia harus interaksi dengan anak atau dengan cucu gitu ya. Nah sekarang bagaimana lepas dari semuanya itu, kita bawa dia rihlah ya ke tempat-tempat yang belum pernah mereka temui, yang belum pernah mereka datangi gitu, atau belum pernah mungkin mengulang memori yang pernah dia datang gitu ya. Sempat isi juga bilang, oh berapa tahun yang lalu pernah kemarin nih sama teman-teman nih, tapi belum begini nih sekarang. Masya Allah, terasa lebih enak gitu. Ke Kampung Baduy juga begitu, ada cerita-cerita yang mereka dulu waktu SD pernah gitu melaksanakan baksos di situ. Dia teringat ini nih yang pernah kita kunjungi di sini nih gitu. Nah jadi sangat penting ya. Nah alhamdulillah dalam perjalanan pulang ini kita melewati Masjid Nur Abdillah. Jadi seberang jalan dari pantai, di saat kita berada di masjid ini, seakan-akan masjid ini benar-benar di tepi pantai gitu ya. Suasana pemandangannya, nuansa lingkungannya, Masya Allah. Melihat laut lepas, ini terasa begitu indah gitu ya. Bukan hanya indah dalam berfoto-foto, tapi juga bisa menikmati karunia Allah gitu. Sehingga dari lisan ini selalu mengucapkan kata subhanallah, alhamdulillah, barokahnya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kesimpulan dari perjalanan kami ini diantaranya adalah yang pertama ya, bisa membuat kita semakin rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Kemudian juga kita bisa memberikan sedikit hal yang sederhana untuk memberikan kebahagiaan kepada istri. Ya tidak terlalu muluk-muluk, cukup di tepi pantai. Kan kita berada di daerah perkotaan, sulit untuk menemukan lingkungan seperti ini, pemandangan-pemandangan yang indah itu. Begitu kita bawa, insya Allah ya, belum lagi menikmati kuliner yang ada di sekitar ya, seperti ikan bakar ya, mungkin sop ikan, bahkan yang lagi musim kan adalah durian. Nah itu, jadi banyaklah hal-hal yang bisa kita ambil ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan waktu kita, miskin waktu kita ya, tentunya nggak lepas dari kocek yang mesti kita persiapkan untuk memberikan sedikit kebahagiaan kepada keluarga kita. Insya Allah kita akan terus melanjutkan hal seperti ini ya. Teman-teman yang mau berminat untuk ikut, ayo kita akan buat program mungkin ke tempat yang lain, atau bisa ke tempat yang lebih jauh lagi ya, bukan hanya ke Anyer, di daerah-daerah yang lain atau wilayah yang lain. Bukan hanya sebatas sehari 2 hari, mungkin juga sepekan ya, bisa yang keseharian kita pakai motor, mungkin kali ini kita pakai mobil bersama keluarga ya. Jadi biar terasa. Insya Allah sahabat BMP ya, ayo kita tetap semangat, sehatkan rohani kita, sehatkan fisik kita, sehatkan bersama keluarga kita melalui rihlah bersama BMP Pamulang Tangsel. Allahu Akbar.